Jadi baru-baru ini Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ini Bapak Ibu perlu dipahami ketika Bapak Ibu orang tua siswa memberi nama pada anaknya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Bapak Ibu. Yang pertama perlu kita pahami, pencatatan nama untuk di dokumen kependudukan ya, termasuk KK dan KTP, itu yang pertama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Dan yang kedua, huruf paling banyak 60 huruf Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 60 huruf, termasuk spasinya Bapak Ibu ya. Dan juga jumlah kata paling sedikit 2 kata. Misalnya Muhammad Hanif, itu 2 kata. Tidak boleh misalnya Hanif saja, karena ini akan berpengaruh pada pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya ketika Bapak Ibu anak-anak kita nanti mengurus misalnya paspor, itu minimal 2 kata. Jadi ketika Bapak Ibu atau orang tua siswa memberi nama untuk anak-anaknya diharapkan minimal 2 kata Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah pasti Bapak Ibu bagaimana dengan yang sudah terlanjur 1 kata. Nanti akan kita bahas di peraturan ini juga dijelaskan secara detail. Silahkan disimak sampai tuntas Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya di pasal 5 dijelaskan tentang tata cara pencatatan nama kependudukan dilarang. Yang pertama disingkat. Nah tidak boleh disingkat Bapak Ibu. Misalnya Muhammad Hanif disingkat menjadi Muh Hanif. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Dalam peraturan baru ini tidak boleh lagi disingkat. Jadi harus ditulis lengkap Muhammad Hanif seperti itu. Kemudian tidak menggunakan angka dan tanda baca. Jadi bisa berarti selama ini dari Kemendagri memantau ada nama yang menggunakan angka ya dan tanda baca, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya dilarang juga mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan Bapak Ibu pada akta pencatatan sipil. Jadi ketika nantinya mengurus untuk dokumen kependudukan dilarang untuk mencantumkan gelar pendidikan SPD, SSOS, SE. Misalnya Muhammad Hanif SSOS itu tidak boleh. Cukup ditulis Muhammad Hanif seperti itu. Dan juga gelar keagamaan, informasi yang kami dapatkan gelar keagamaan ini termasuk misalnya contohnya Haji, ya itu tidak Muhammad Hanif, itu tidak boleh Bapak Ibu. Cukup ditulis namanya saja, tidak boleh mencantumkan gelar, baik itu gelar pendidikan maupun gelar keagamaan. Ini berdasarkan aturan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2022. Ini aturan baru Bapak Ibu ya. Di pasal 8 dijelaskan Bapak Ibu, ini perlu kita pahami sama-sama. Pada saat peraturan ini sudah mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Artinya Bapak Ibu yang terlanjur misalnya menyingkat Muhammad jadi Muh ya, kemudian di KTP-nya ada gelar, itu tetap berlaku Bapak Ibu, karena aturan ini tidak berlaku surut. Artinya peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu di tanggal 21 April 2022. Nah, peraturan ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak kita ke depan ya, cucu-cucu kita. Ketika kita memberi nama kepada anak-anak kita, itu harus mengikuti aturan-aturan tadi Bapak Ibu. Di antaranya mudah dibaca ya, jumlah huruf tidak boleh lebih dari 60 huruf ya. Kemudian paling sedikit 2 kata. Itu yang diharapkan. Kemudian juga yang dilarang tadi adalah tidak boleh disingkat ya, tidak boleh disingkat namanya. Kemudian misalnya Abdullah menjadi ABD ya, seperti itu. Kemudian tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, dan tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan. Ini info hari ini, silakan di-share kepada orang tua, kemudian rekan-rekan guru yang lain, supaya informasi ini diketahui dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.